dan para kepala desa di wilayah Kecamatan Pulau Beringin, Bapak Sekcam beserta rekan-rekannya yang saya hormati, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Ngapa ku katakan lebih bingung tadi terpandak pihak ini, pihak sulti tinanya kok dibelah-belah sebentar ini. Jadi oleh sebab itu pada dasarnya semua kita yang berniat hadir dari rumah masing-masing tadi, mudah-mudahan langkah demi langkah kita akan tercatat sebagai amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami tidak akan panjang komentar, hanya saja tema pada hari ini akan saya berikan tema hormati suami, sayangi istri. Sederhana judulnya, hormati suami, sayangi istri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kembali kepada akad nikah. Ini hikmah pernikahan ini alhamdulillah di mana-mana dilaksanakan, baik sifatnya kecil maupun besar, rupanya lah menjadi kebutuhan rohani. Alhamdulillah ini kan nambah wawasan kita, kan nambah pegangan kita, mana cari yang dikatakan berkeluarga yang baik, berkeluarga menurut syiar Islam, atau berkeluarga, dirikan keluarga baru itu sesuai dengan Islam. Makanya dalam kesempatan ini aku berikan tema yang tadi, hormati suami, sayangi istri. Mudah ngatakannya tentang ini, akan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kedua mempelai yang lebih berbahagia, kitulah anjam, mana ada yang lebih anjam lagi. Tuduh ini gebu-gebu ini keanjamannya kalau kita sederhana saja. Karena nikah ini adalah merupakan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada pengantin baru. Kanya mudah datang kajimu sebanyak ini, kanya mudah. Kalau bukan inji anjam karena resepsi pernikahan kamu gini dulu, kami di dekat datang. Ngapa kami tujunggum di sini duduk, ninggal ke penggawian, ninggal ke kesibukan, kandek ngerayau ke sini. Hanya karena anjam, ikhlas, kami sanggup dan rela meninggalkan penggawian kami masing-masing, guna untuk ninai kamu dulu di sini. Nah, oleh sebab itu pesan kami yang hadir pada siang hari ini sesuai dengan tema cilik, berkeluarga gampang, tapi untuk nyayangi istri sulit. Begini betul pula, semenda gampang, tapi untuk menghormati suami sulit. Ngapa aku katakan demikian? Lah berpuak-puak aku mengatakan di mana-mana sayangi istri, hormati suami, masih ada kimai melawan lelaki. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kemarin di Tanjung Bulan ku sampaikan di warga di masyarakat Tanjung Bulan, alim mana kina begini, saking alimnya terpesok-pesok sejadah, empau sembahyang saja kalau masih bangkang seorang suami, kanya ke masuk surga jika bu, ngembawi surga, tola didu, ngembau lagi didu, kanya ke masuk, ngembawi mana ngembau surga itu, wallahu a'lam bishawab, itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Islam, sakingnya istri itu harus patuh dan lebih patuh kepada suami. Ada pula yang bantah, mana Pak Ustaz katanya ujian tidak patuh kepada suami, lakinya di dengajung ibadah, sembahyang di dajung, puasa di dajung, itu laki jabalan, dia pendengarannya gitu. Mana kau berdosa di dengar, dek kau berdosa, empok di patuh, enggak suami. Kalau suami melanggar istrinya sholat, istri melarang bininya pengajian, istri suami melarang bininya puasa Ramadan, ya kenapa pun dia dipatuhi jekum? Hanya jangan dilawan. Kapan dilawan? Masih laki kita judul itu, bukan cuma lain, masih ke laki kita. Tapi larangan tadi untuk dipatuhi, katanya jangan sembahyang, terus sembahyang, masih kabu palu, dia dekat berusaha gitu. Jangan puasa, terus puasa dengan catatan puasa wajib. Dia dekat berusaha. Hanya mau puasa sunnah, Senin Kamis, katanya jangan puasa, jangan. Kenapa kata Nabi? Dikhawatirkan suami ada kehendak. Tak kehendak atau apa di kroniku. Bahasa Buga ini dia terterti ini. Kadang berkehendak siang, kadang berkehendak malam.
aku nak ngopi di tuh kadang-kadang umur kamu udah kopi katanya tuh mesti anak ngopi dia vodka kapan dia dibuat kah berdosa. Nah itu jadi hati-hati kalau pas perbuatan yang sunnah jangan, kata suami jangan, tapi kalau sifatnya itu perbuatan wajib itu boleh dilarang atau dilanggar oleh istri. Satu, bapak dan ibu yang berbahagia, aku yakin kamu kita lah tuh nih mahir galat itu lah taat galenga laki lah sayang galenga bini ya kumo kan tuh dulu ini mungkin ada kerasaan uya kum lawan nang laki lah kasan aku yakin ami kerasaan nanya ami jadi dia kan masuk semegilang aja mau kata kepala desa tolong anjing ditangkap ya bu anjing kamu jadi depan anjing dia kan kerasaan akhir-akhir model itu kambing yang dikurung ya kambing ngasih ya di depan kambing dia kan kerasaan nah demikian ini ya melawan laki ya ngasih ya di terlepas dia dari beban itu. Nah ipa tolong itu jangan pernah melawan ngacile. Oh laki itu nih bu dia jangkau dia mak tau ganteng dikatakan ganteng lah ngujuk cuma di dahi perputih kudai kan kegantengan ini runtuh ke kudai itu teori itu nih teori jatuh kaji mukanya kan beli motor saja wah dia doa kata dia lepsok tininya di perputih lagi ngapa kendal potnya lama ini maka harganya murah. Nah itu dijatuh ke kudai ini masalah pengantian masalah perlu lah keruan tau ganteng dikatakan ya kan kata kaki perputih karo atau kira-kira kan sayangi istri. Demikian si istri hormati suami. Bukan berarti mentang-mentang kami ini bukan tidak dihormati saja, bukan. Maaf 1000 kali maaf ibu-ibu. Para ibu, jangan ya maaf 1000 kali maaf. Bukan berarti bukan nih gila hormatan, bukan. Saling pengertian. Ngertilah dikit. Mak mana laki kita nih? Kan kita pelajari karakter watak dan karakter suami kita pahami. Apalagi ini latangi berhubungan, aku yakinlah paham gitu. Kecuali empai seminggu kenal, tahun-tahun langsung semendeng. Belum kebaca kita karakter. Apa ini pengengejan, apa ini pecemburu, apa ini penyegot, apa ini karut maju. Terti karut maju. Karut maju itu pengantin baru makan dalam kamar, berhimuan dublaki, karut maju nam itu. Karut maju tidak banyak. Ini bahasa jembesan mendeng nih, jauh di katerti itu. Na'udzubillah cara yang mudah itu jangan sekali-kali bapak dan ibu yang berbahagia. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya menegakkan rumah tangga ini memang yang saya katakan berulang kali gampang tapi sulit. Nah itu gampang tapi sulit hanya semudah itu kalau kau mengatakannya gampang ini lebih sulitnya dengan catatan kita harus tahu diri siapa kita kapan kita lah tahu diri siapa kita insya Allah berjalan dengan baik. Nah sehubungan dengan itu aku terutama lah kedua mempelai sebelum acara mulai aku agak merenung ada sedihnya ada bahagianya. Ngapa kau katakan ada sedihnya ada bahagianya? Kita lah sama-sama ketahui bahwasanya pasangan yang baru ini pasangan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kusampaikan di ibu-ibu dulu raya naik kerasan kemudian raya semendung. Nyalahlah ini judulnya. Dulu raya naik kerasan, lom lain-lain, lom kaman Aldi dan sebagainya. Dulu raya ini, tapi ngapa takdir daripada Allah qadarnya Allah hari kemahi empai dilaksanakan ketentuan itu. Dan kebetulan ditentukan perlu diadukkannya oleh Allah, dijodohkannya sesama seorang ibunya lah dulu. Nah inilah yang perlu kita camkan terutama kedua mempelai. Pejadi jangan jadi pedoman. Masalah gila mati lan dulu silakan ikhlaskan saja, banyak-banyak berdoa. Mana caranya mulai pejadilah dulu gitu dia pacak lagi ngenjoknya gulai, dia pacak lagi ngenjoknya sayuran, dia pacak lagi ngenjok duit. Hanya kirimkan Fatihah saja setiap sholat. Bagus-bagus perilaku, ilo-ilo enggak di sana. Siapa kawan terdekat daripada hubungan terdekat daripada ibu kita tadi, endong kita tadi, jalinlah uhuwah itu. Itu kalau kita sayang apa jadi? Siapa kanci endong kita ini? Siapa kanci yanti ini yang terdekat? Tanya enggak kak? Siapa kancinya? Parai pepet lah, sambung uhuwah itu. Itu salah satu cara bukti anak yang solehah tadi.
Demikian cilik, siapa kancing ibung pengen berhubungan? Kemana dia berhubungan waktu dia masih hidup? Siapa kancingnya yang paling akrab dan dapat bergabung? Akrabkan, sambung silaturahmi itu. Itu cara kita sayang nggak terjadi ialah ndului kita. Salah satunya nggak aku akrab ibungan tuh ngapa? Rajin pengajian ngaku setiap pagian Jumat. Kapan-kapan jauh ngaku berarti benci ibungan. Nah itu dia. Kapan ada luka gabah langsung sebungkus berarti sana kelambungannya. Itu pengertian kan? Disambung apa jadi tadi kemana dia hubungan yang baik? Itu kata Nabi, itu ajaran Islam. Teruskan, maka apa? Maka dia terputus tadi. Maka dia terputus tali silaturahmi kita. Itu yang pertama. Kemudian perlu diketahui oleh pasangan yang baru. Kamu nila resmi menjadi pasangan suami istri yang betina lan jadi kerbai, yang bugalan jadi batin. Dia ada pacak diganggu gugat lagi, mulai detik kemahi dia pacak lagi cilik ini ngatakannya bujang. Dia pacak lagi ngatakannya Yanti inilah gadis, masih gadis. Dia pacak lagi lah berubah status. Oleh sebab itu karena berubah status, berubah pula perilaku, berubahlah pula mainan, berubah pula cara, berubah segala-galanya. Kalau batin kina batin ihnangannya, batin yang nenggit dia pun urukannya celek. Batin ini nak ngucuk kartu saja, dia pengikutinya dia tu. Ikuti batin ihnang, banyak batin. Dia dekat banyak lagi gelang ngucuk kartu tadi, paling 46. Hanya banyak lagi di digalak. Kinai sorok. Kinai. Batin ihnang ikuti. Itulah suri tauladan kita. Sebab lah berkeluarga ni dia di sekolahannya, dia di sarjana keluarga. Belum dikeluarkan oleh pemerintah. Lah hebatnya dia mencari negakkan rumah tangga, ada ijazahnya, belum dia. Nah caranya belajar kinailah adik sanak kita batin-batin yihnang. Batin namu jarang mau ke masjid, dia pernah turuk dia tu. Turuklah ia biasa ngangok, maluan kau bakal berhadapan dengan mama Amarita, gakap bila ke masjid kau masih ngenangahi. Nauzubillah, kinai ke. Tantangannya berat, ada yang cilik ini. Berat tantangannya. Berhadapan dengan ini yang meraja penunggu masjid. Nah inilah batin ini. Ini yang bahaya. Mending oleh tu atau oleh nah niningnya pula. Akhirnya pula. Amaku hitung-hitung mending oleh tu jabalan galak maling galak cupit daripada oleh tu kiai atau nining. Bingung. Biasanya nangai. Nah hanya aku yakin adina cilik ini belum berkeluarga memanglah aktif. Nah itu memanglah aktif. Pernah dulu ku jadi ketua Risma. Rajin di Jerang, tahu mandi bapak itu, juga ingatnya lagi. Lalu pot, udah pemilu, ku hapus, ku ganti enggak acol. Itu, ulang lagi itu. Adanya di dekat dia ketua Risma lagi hanya lah batin. Paling kalau tukang muazin, abu khatib, kalau imam berburu hanya, imam salah belum kedasung, belum masuk rumus. Amdi imam berburu lah jadi. Itu kira-kira kan. Jadi bergaul, kinai pemandangan tuh. Makanya kata Rumah Irama, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya. Amudang berduit banyak kancil. Itu pengertian kata Rumah Irama tuh. Jangan didengari saja. Kalau dang berduit, dang mampu, dang sehat, kancil banyak. Cukalah lah stroke, lah nyampil. Kemarin di Tanjung Bulan ku katakan, sampaikan itu sama materi. Kalau kita lah nyampil lah stroke, lah kucar kacir liau lah kemih lah ditikal, sapu kegal alis kancil. Paling datang jerang udah balik di dekat akrab itu. Di dekat akrab kita waktu kita sehat, hebat, berduit, gagah, berjabatan. Buktikan. Nah itu. Nah makanya hati-hati jaga kancil itu. Kancil itu menentukan katanya metu dulu. Kalau kita berkancing kat tukang tempuh oleh hitamnya, parak ngaji tukang menjual minyak wangi paling dia oleh homnya, parak ngaji memanggang calok rumahnya menyambal calok bercikat bola. Itu pengertiannya. Jadi saudara itu kancil itu menentukan daripada keberhasilan di dalam rumah tangga itu. Hati-hati itu. Ipah matulah pula seorang ibu kinai kekerbayan itu ia di degalan ceripet. Kekerbayan di galak ngomongkan rumah jema ia ngasob sana ngasob sini, adu domba sana adu
adu domba sini di Abu Marainya sekance boleh, tapi jangan akrab. Kapan akrab? Kalau kita belum punya pendirian, kita kan ikut-ikutan, kita terpengaruh. Nah makanya kance itu menentukan nian sekali kance itu. Boleh kita sekance ngaji mendidinya lah, hanya jangan terlalu akrab. Kapan terlalu akrab? Ikut asli ikut. Contoh 5 orang berkawan akrab, suhang yang maling ayam dipanggil pula kapa ngikut ikut makannya di puluh gini hok kuahnya. Nah lah tekarong berarti kan kena itulah pokoknya. Nah maka dari itu saya pesankan ke kamu dulu, tolong nian cakai kance itu kan dek menyelamatkan kita. Soal ngapa kance itu pacak menyelamatkan dan pacak menyengsarakan. Bapak dan ibu yang berbahagia, selamat datang kepada kerudung-kerudung merah alias abang. Silakan masuk ke kursi yang telah disediakan oleh panitia. Sementara acara kita lanjutkan. Bapak dan ibu yang berbahagia, dengan adanya kita menegakkan rumah tangga yang baru ini, hati-hati, perlu dicamkan bahwasanya kita ini mempunyai umur, mbak ini masih gagah kamu nih, mempunyai umur tuh ada fase-fasenya, ada 5 tingkatan umur yang tidak kita rasakan, yang tidak bisa dirasakan oleh manusia, kita tidak sadari. Yang pertama, umur 0 sampai 10 tahun. Umur 0 sampai 10 tahun itu hobinya adalah makan, keperluannya hanya makan saja. Bayi itu sampai umur anak-anak 10 tahun, kapan busung nyala kenyang, terkelap tidur. Dia dimikirkan bangun, dia dimikirkan semendu, dia memikirkan macam-macam. Yang pikirkannya hanya makan. Itu umur 10 tahun, 0 sampai 10 tahun. Berikutnya 10 sampai 20 tahun. Nah ini yang bahaya. Umur 0 sampai 10 sampai 20 tahun ini syahwat yang ada pada anak-anak. Nah itu syahwat. Makanya hati-hati mempunyai anak 10 sampai ke 20 tahun. Dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Kemudian umur 20 sampai ke 30 tahun lain lagi. Ini yang dikejar biasanya poligami. Lah semendu nak nambah lagi. Biasanya umur 30 tadi 20 sampai 30 tahun. Ini kebiasaan yang dialami ini setelah melalui hasil penelitian. Kemudian 30 sampai ke 40 harta yang dipikirkan oleh umur-umur yang sedemikian. Jadi memperbanyak harta, melibahi kebun, menambah usaha sana, usaha sana dan sebagainya. Boleh saja, yang penting halalan thayyiban mubarakah kata Allah. Dan yang terakhir ini yang bayar 40 sampai 50 yang ada pada kita, umur 40 sampai 50 ya ada nggak kita tuh idapan penyakit 40 sampai ke 50 tahun yang ada nempel di jiwa manusia ini adalah penyakit. Kenapa saya katakan penyakit? Contoh, kapan umur sudah mencapai 50 pangkal 5, rambatik ada di sana, encok ada di sana, asam urat ada di sana, gigi letih capak ada di sana, makanan keras dia pacak lagi gigitnya, makanan ini kolesterol, makanan ini sakit busung, makanan ini dicocok lagi. Inilah akibat apa? Akibat tingkatan umur tadi. Nah oleh sebab itu pesankan kepada Dinda berdua, jagalah umur. Makanya kata Nabi sering saya sampaikan, ihtanim hamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama yang akan kita bahas sehat, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Sehat itu menentukan segala-galanya. Kapan sehat? Lemak galau, cabai garam ijang, sambal mata, rebusan, badan sehat, mau pakat, udah lemak makan. Mbok serba ada duit banyak, gulai pejap, humar ringkih, kamu berbantah saja, neraka dia tuh. Jaga sehat sebelum sakit. Serba kecukupan, duit banyak, humar ringkih, motor ada, mobil ada. Dia pacak manfaatkannya kapan dia sehat. Jangankan tumbak itu, berbini 2 saja dia pacak gunakannya kapan badanlah dia sehat. Dia pacak. Siapa kesanggup? Badanlah terkapar, lah tertidur. Lalu mamak celis taruhlah.
dulu bini baca di menggunakannya. Pikir kita, hati-hati dengan kesehatan. Nah oleh sebab itu jaga nian waktu sehat ini. Sebenarnya kesian ini. Baiklah kita sama-sama doakan ada 3 keluarga besar kita di Hujan Mas ni lah tertidur. Mamak Celis, Mamak Serhan, Darmadi. Kesian sebenarnya. Marilah kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan ketiga keluarga besar kita tu cepat diangkat oleh Allah, ya Allah, penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kesian. Nah itu. Nah di sana ini makanya sering-seringlah subuklah jemu ide sehat itu. Kapan kita lah rajin takziah, nyubuk hanya takziah, nyubuk aja mau bidapan tadi, kita akan sadar. Itu berpikir, mak manalah amaku ini. Dia bergati lagi bini alap. Amulang gelitak di pojok kasur, liau ulah nyampil. Lancing-lancing pada tidur. Tidurlah di kemih lah di kasur. Tapi dia gigatinya bini itu. Apa yang berguna? Yang berguna adalah amal soleh. Seandainya kita langsung ditangkat oleh Allah roh kita, selesai tabungan kita lah banyak. Bini tinggal, rumah tinggal, kebun tinggal dan sebagainya aman. Tabungan kita balik. Tabungan kita banyak. Kenapa rajin ibadah? Itulah hikmahnya daripada kita baca jaga kesehatan sebelum sakit. Paham itu, Celek? Tolongnya jaga sehat sebelum sakit. Yang lain terhapuskan jikalau badan tidak sehat. Jangankan stroke, belum dah stroke, sakit busung saja. Sakit busung saja kapanlah neman diemaga lagi atau anginan saja. Di para ibi ini lagi diema lagi. Kapan anginan lagi? Apalagi makanan yang lain kita dah baca itu. Nah makanya daripada itu sehat nomor 1. Jaga kesehatan kata Nabi. Jaga dengan. Mana cara jaganya? Berusaha kita. Berusaha kita. Mana caranya? Lakukan hidapan penyengat. Jangan diparai. Kira model itu. Bapak dan ibu yang berbahagia. Nah 10:30 dikit lagi. Untuk berikutnya saya sampaikan kepada khususnya pengantin baru supaya tertegak bisa menegakkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu perlu disampaikan dan dicamkan kita mempunyai sifat. Yang pertama, bugal jangan sekali-kali mempunyai sifat penyemburu alaihim. Nah, ada judulnya penyemburu alaihim. Bahasa kita jema kita penyemburu igel. Betina baiklah pula. Jangan nian ada betina ia penyemburu. Walad dolin. Tadi alaihim ini walad dolin. Sangkingnya, sangking penyemburunya, dek kena laki bersunggaran, langan tak ngambung. Oi nauzubillah. Oh dek kabeh jema lah keruan jema laki dihi. Anya ada pula anyanya kinai lakinya. Kapan dia lain kerlet matanya mudangnya ibu gal nih. Dok, aku kekerbayan mudangnya ibatin tuh. Kapan dia rajin beli minyak rambut tanco ke aku jual minyak rambut tanco. Kapan dia lapat nak bertanco bersunggaran, nak bersih saja pakaiannya, lapat nak berhum-human cesisan itu, curigailah. Iring kalah di perjalanan. Lah ada dia tu bakat-bakatnya. Jadi hati-hati yang kipa kena ijil ni. Alhamdulillah teman nabi sunggaran. Anyam di mereka laki kita kan kumisnya masuk gosong, kulat pul kukunya. Dia dah galak je mah, dia saya kegalak. Jadi usaha ke ibu-ibu tu ajunglah lakinya kulat. Maka dia beli gadis ribang atau kerbai lain. Galak. Kau ke laki kita tu. Bajunya jangan disesah, kukunya ajung panjang kepadanya hitam-hitam. Dia kegalak ajung marah. Nah itu amalah pencemburu itu. Sebab ada ini. Makanya aku sampai ke diam di Hujan Mas. Di sana kemari Tanjung Bulan. Aku yakin mau di Hujan Mas ini dah dia kerbai model itu. Ya alaihim tadi penyemburu tadi. Dia kena laki bergerak, lah mulai tak ngambung, tak kena dimpaska. Wais nauzubillah. Lepaskanlah saja, ikhlaskan, saling yakin saja. Demikian betul bugal. Kapan bugal penyemburu gim? Parah pula. Macet itu. Ini ada cerita. Penukilah pernah sampaikan cerita betinilah pengembuh iga. Dulu pernah kanciku di Lampung, tukang ojek kebetulan. Lah keruan dengan itu bininya pengembuh, penyemburu alaihim tadi. Jadi gawi kanciku tadi lah diakali kebetulan di ngojek kita pakai baju putih, lumukkannya gincu ke bibirnya kanciku tadi, begelot tampalkannya ke belakangnya. Begelot biasa mancannya di dekat nampal ke gincu tadi kan. Latkan dasar kinaan bibir di belakang kaosnya tadi, apus cepat
singkat cerita balik kina nyeli bininya, lari bot lah tuh langan tak ngambung bininya. Nah sapulah kamu bunceng katanya. Unman dia itu di belakang tuh nah di bawah bang lama kat di kaos tuh. Jadi selalu luka aja mah kalau bini pencemburu itu. Hati-hati itu. Apa? Dia tidak cemburuan itu. Yakin saja. Itu sebenarnya pencemburu tuh apa yang diungkapkan dalam hatinya yang sebenarnya. Dia itulah sebenarnya kalau model itu. Karena pernah sampaikan waktu di belakang. Ceret itu kalau diisi kopi, ditumpahkan kopi. Didekah susu dia. Murung itu kapan diisi air putih ditumpahkan dalam gelas, air putih keluar ini jadi kopi. Jadi kalau aku nyimpulkan ia model itu ngibitkah kepada diri sendiri. Nah itu makanya hati-hatinya jangan yang sekali dia dekat sempurna keluarga itu kalau pengembuhu lagi jangan yang baik bugau maupun betina dikena bini dihi ngobrol ngebatin tetap diobrolkannya sabtu nang rezeki kapo lah ngamuk-ngamuk dihit yang kembuhu di kapak kandang deha ay bawa bingkas oi nauzubillah atarulah milau udim lah dia pagi jadi di sini ke depan berarti pencemburu itu ide ilo jangan yang macet kalau kita pencemburu bukan berarti yang mana apa dia boleh pencemburu boleh kapan dia pencemburu dia sehat keluarga itu dayus laki-laki itu hanya ada batasan jangan pula bini dihila bonceng batin lain celana panda betupi pula dan nenggir ulang ali dinangkan belah yang penting orang ente nice macet itu batin model itu jangan ada di tetangga kumpul di Lampung ini bininya batak iji mengerayau mas coko usulnya digowong belah yang penting orang ente katanya oh dan ini kabir ke itu oi cangkah inilah yang penting orang ente mana habis mati berarti jangan pula model itu nauzubillah pula mau bugalah model itu nah itu jadi ada letak-letaknya memang kita harus dicemburukan tapi ada pos-posnya lama tata bini diulang kali ke jemaah masih melunel ada ratapan eman-eman ois ngerti eman-eman rugi bahasa Jawanya hai tanyalah Ustaz Rahman Juni itu karena kajiannya ceramah nak jam jauh percaya dia kapan lah iman katanya udah sayang dicapak katanya awaklah diulang kali ke jemaah jangan pulih yang muda itu dia lo Bapak dan Ibu yang berbahagia yang terakhir jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada kedua pasangan yang baru rukun-rukunlah damai-damailah sayangi keempat orang tua dan karena orang tua keduanya ini diberiagi saranku kemarin sampaikan perlu ditanya ulang di rumah kita itu dia pernah banyak ditampalan kalau kita untuk mengenang jematu foto jematu kita tuh tampalkanlah di rumah foto nenek kita tampalkanlah di rumah paling di kita ginaknya kan dia apa nampalkan foto Ayu Ting Ting Dewi Persik Jupe tapi dia lagi Inul bubar-baris di rumah kan dia itu Senin yang ada supaya yang dikenal ada kita itu dia pun tampalkanlah kiah gambar jadi dihi nining kita puyangan kita paling di kita udah sembahyang tekina oh itu puyangan kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim tekina aku apa pernah masuk di rumah jemu kukuin ibu baris di Persik ada Ayu Ting Ting ada Inul hidang mbak ini itu berjalan panda atau ada pernah aja kok oi senauzubillah atau di pasannya aja kok pasannya landeknya oi bukan yo kan dia punian awas sama aku masuk di rumah jemu ada Ayu Ting Ting aku tunjuk tadi itu nah jadi balik ke kamu ada ingin nampal ke gambar tumbak itu capailah gantilah ngafoto nenek kita kia di lampu karut nenek kita nian tahu tuh nah foto mama ngaibong tegel kan besaka tampalkan di rumah foto pula sakiren kakak besaka nah di lama tiap pagi lusuk oh ini nenengku nah lebih-lebih ipa oh inilah yang besakaku nenengku inilah jemar sawong yang upah aku atau di amu kakak dia aku baca lah kita lah tertidih ini maaf ipah tolongnya
Nih dengan sana aku ini aku payah ngomongkannya. Dia kata torok diku, asal belum kata torok. Belum terdengar di celaka ke cucung. Tahu dia kata sabu di sakiran ini. Nah, itu kan, belum pernah dia. Kapan ku pancing, dia negara dia dunia terbuka. Kok bukannya aku ngujek dia dai, saking kebersihan hatinya, kan dia bersakah muda ipah nih. Kita tahu dia, aku tahu persis. Nah maka dari itu pesan kang ipah, tolong nian kalau tapi ini neng kutu neng tinggi, jemar sawang polo, mulai di lamung koyan kalau dia dengan galak nguruskannya, oi nauzubillah summa nauzubillah. Jangan nian dia teringat dengan jasa orang. Kata Nabi, orang yang tidak teringat dengan jasa baik orang berdosa besar. Hati-hatinya, jangan nian dia teringat dengan kebaikan jemaah. Taruhlah maaf ngomong maaf sekali lagi. Taruhlah kalau nineng kandung, dia nak katakan nyelam kakak tadi. Ini tihi, hanya lebih hati kandung. Itu yang ku baca tadi, makanya aku angkat tangan tadi. Belum kata torok liku. Kira-kira aku tidak kuligat sama cacung tihi. Ini dia. Makanya aku hebat nian. Makanya besarankan nggak ipah, tolong nian sayang ini neng untuk kalau katut ini dalam yang kumisnya putih, janggutnya putih. Ini udah kelama gitu gaul kan sana aku ini. Kadengar tuh lama ya ini ngecilik. Nah itu sayangi hormatilah. Makanya juga katakan hanya mudah hancak ke jawa model itu 1001. 1001. Aku ngibet kakak aku dia. Lo mau aku kayaknya ngecucuk cuma. Kira-kira. Ini injil benar dia. Alhamdulillah kan kita nak sama-sama sampai diantar buat keluarga. Nah itu sampai diantar buat keluarga. Maka dari itu sayangi, hormatin dan muliakan. Neneng itulah tuh gale. Nyaji ku tadi, fotolah besar tampalkan di rumahnya. Dia apa gini pilka gambar-gambar ya macam-macam itu. Dia kabdi manfaatnya bagi kita. Nah, itulah mungkin pesan terakhir dari kami dan yang lebih terakhir, tolong laksanakan sholat 5 waktu. Itulah penangkal segala-galanya jadi awal sampai akhir tadi. Kuncinya adalah sholat 5 waktu. Hidup di lain. Yang lain-lain lah tambahannya, batangannya adalah sembahyang 5 waktu. Kemudian yang terakhir lagi, pesanku nggak cilik, nggak ipah, tolong kami laudem laksanakan nikah. Kalau mama ini jadi jodoh, ikhlaskah, jangan dilarang. Oh dengar kau mamaan, aku nolong kamu. Kalau mamaanku ini jadi langkah lain, masih ada yang meribangkannya, kalau jangan dihalang-halangi. Aku lah musyawarah, mamaan aku tidak nak minta duit, yang penting kamu semendu aja ku. Kenapa aku sampaikan itu? Aku nolong kamu, batas di kamu tidak berduit, aku semendu kau. Dengan catatan cuma dusun inilah hanya aja ku. Aku cuma tanda pilih lain, tugas sih. Nah, itu ceritanya. Itulah pembantuku sama kamu mamaan, saking aku anjam kamu kalah berkeluarga lagi. itu dia itu cene jangan dilarang. Nanya aku katakan bugau ini kan lah ditakdirkan oleh Allah, sering saya sampaikan berjalan nikah lagi lain. Sanggup betul lainnya betina kalau betina dia sanggup dia kuat dia tahan kalau betina mungkuyan semendu kapal batin siap betul. Kalau banyak contoh barang ini apa? Nah contoh ini daripada orang nginak ngaku, tuduh saya nah orang taruhlah, orang sekcam. Oh malah dia mau beli dengan aku aslinya aku katanya kan, malah kata kaki kan, ini apa dalam mati. Atau kira-kira apa salah? Tidak, kebutuhan namanya. Selagi kita ini masih ada nyawa, kempang kempis ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Kita mungkin ada demam, sakit, nak kerik, nak kerbay, mungkin dek mak. Anak mai mungkin nggak anak nantu dek mak. Anyam nggak bini kita nian, mak. Itu makanya jangan dilarang-larang. Ikhlaskan saja. Aku dukung, aku sanggup, dia bayar dia. Malah duit saksi aku kau ngajak ini. Oh iya catat di banyak. Di dendam bayar duit saksi aku belum bayarnya. Nah, siap-siap kamu jaga pasangan aja. Aku dukung model itu. Itu. Oke, nah. Inilah gue cocok, itulah ya. Jadi masih bernafsu, hebat, bukan yang berarti. Oh, itu yang dicakap. Jadi mungkin hanya nilai yang dapat saya sampaikan waktu siang.
Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Maaf yang mama beragam. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah acara ini kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara demi acara kita pada hari ini akan dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Berkatilah dan ridhoilah ya Allah pertemuan kami pada hari ini dalam rangka resepsi pernikahan penuh Anda berdoa ini. Ya Allah, jadikanlah pasangan yang baru ini sebagaimana pasangan Adam dan Hawa, Yusuf wa Zulaiha, dan pasangan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berilah keduanya keturunan yang soleh dan yang soleh ya Allah, dan jadikanlah pasangan yang baru ini serta kami semuanya ya Allah hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.